Marsha Maharani dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengambil magang di IDN Media. Tujuan saya membuat laporan video ini untuk menyelesaikan tugas wajib dalam mata kuliah praktikum jurnalistik di semester 7. Sejarah IDN Media didirikan oleh kakak beradik Winston Utomo dan William Utomo pada 8 Juni 2014. Keduanya memulai IDN Media dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat, seimbang, bermanfaat, positif, yang pada akhirnya menjadi suara milenial dan Gen Z di Indonesia, serta membawa dampak positif bagi masyarakat. Setelah 6 tahun berdiri, ini IDN Media menaungi 4 digital media, yaitu IDN Times, popbella.com, popmama.com, dan Yami. Selain itu, IDN Media juga memiliki kreatif digital, agensi yaitu IDN Kreatif, IDN Event, dan IDN Creator Network. Dari awalnya hanya dengan 2 orang, IDN Media kini memiliki lebih dari 200 tim atau karyawan di bawah IDN Media. Selama program magang, kegiatan utama yang dilakukan adalah menulis artikel berbasis data yang mencakup berbagai topik seperti ekonomi, sosial, hingga tren masyarakat. Proses penulisan artikel melalui beberapa tahapan penting, dimulai dari pengumpulan data dari sumber-sumber yang kredibel, analisis data yang cermat, hingga penyajian informasi dalam bentuk artikel yang menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh pembaca. Penulis juga diberikan target untuk menyelesaikan 1-3 artikel setiap hari kerja selama masa magang. Seluruh proses ini dilakukan dengan dukungan, arahan, bimbingan dari mentor, serta tim editorial IDN Times. IDN Times merupakan media digital yang mempunyai visi-misi memberikan informasi yang akurat, seimbang, bermanfaat, dan positif kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Indonesia, mendemokratisasi akses informasi, menjadi suara milenial dan Gen Z, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Untuk target audiens sendiri, IDN Media mencakup generasi milenial dan Gen Z di Indonesia. Media IDN Times dipimpin oleh jurnalis perempuan senior bernama Uni Lubis yang menjabat sebagai pemimpin redaksi atau pemret. Pemimpin redaksi ini menaungi divisi video, editorial, dan IDN Times Community. Meskipun demikian, kepentingan urusan divisi-divisi tersebut dapat diserahkan kepada wakil pemimpin redaksi Wapemret, terutama saat Pemret sedang tidak ada di kantor. Divisi video berfokus produksi video untuk kepentingan media sosial IDN Times, sementara itu divisi editorial memproduksi artikel-artikel yang akan diunggah ke situs IDN Times. Divisi editorial terbagi atas beberapa kanal, yaitu news, sport, otomotif, bisnis, teknologi, science, health, hype, men, Korea, live, quiz, travel, food, dan juga mengurus graphic design. Di sini tugas saya adalah menulis artikel. Bekerja di Desk News IDN Times adalah pengalaman yang penuh dinamika. Divisi ini fokus menyajikan berita-berita penting seputar politik, hukum, dan nasional atau biasa disebut kanal Polhumnes. Setiap harinya reporter termasuk para pemagang mendapat tugas langsung dari editor. Tugasnya beragam, mulai dari mengolah bahan siaran pers hingga turun langsung ke lokasi untuk liputan. Portal media IDN Times sendiri hadir melalui situs idntimes.com dengan berbagai kanal yang memudahkan audiens mengakses informasi sesuai preferensinya. Gaya penyajian berita di platform ini cenderung ringan, menggunakan format listicle yang diperkaya dengan foto dan video pendukung. Menariknya, seluruh aset visual tersebut dapat diakses oleh penulis melalui perangkat lunak Content Management System atau CMS. Di CMS IDN Times, jurnalis mengelola seluruh proses produksi konten dari menulis, mengedit, hingga mempublikasikan artikel. Bahkan status tulisan dapat dilacak dengan mudah, dari on hold saat proses penyutingan hingga publish setelah tayang di situs. Koordinasi antar anggota Desk News pun terasa lebih santai, tetapi tetap efisien. Grup WhatsApp menjadi pusat komunikasi utama, tempat para editor dan reporter termasuk pemagang berdiskusi di sana. Topik tulisan diajukan, arahan harian diberikan, suasana grup yang hangat namun profesional menciptakan lingkungan kerja yang seru sekaligus produktif. Dalam praktik jurnalistik, terdapat teori yang sangat relevan, yaitu teori agenda setting.
yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan magang di IDN Times, terutama dalam proses identifikasi dan seleksi isu. Teori ini menekankan bahwa media memiliki kekuatan strategis untuk mempengaruhi perhatian publik dengan menentukan isu-isu yang dianggap penting. Penerapan teori agenda setting ini memberikan pengalaman praktis yang berharga dalam memahami bagaimana media berperan sebagai penjaga gerbang informasi. Aktivitas pencarian dan pemilihan isu berbasis riset yang juga menekankan pentingnya data sebagai pijakan utama dalam menentukan relevansi dan dampak suatu berita. Selain itu, pengalaman ini membantu penulis mengembangkan kemampuan berpikir strategis dalam menciptakan konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga dapat mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, teori ini menjadi kerangka konseptual yang kuat untuk memahami peran media secara lebih luas, sekaligus menjadi pedoman praktis selama proses magang. Untuk tantangan yang saya hadapi di sini salah satunya adalah sulitnya mendapatkan data yang lengkap dan kredibel, terutama untuk topik yang membutuhkan data spesifik atau terkini. Beberapa sumber data mungkin tidak tersedia secara publik, memiliki biaya akses tinggi, atau memerlukan izin tertentu. Selain itu, data yang tersedia seringkali tidak terstruktur atau memerlukan waktu untuk diverifikasi agar dapat digunakan dengan aman. Untuk solusinya sendiri, menggunakan sumber data alternatif seperti open data dari pemerintah, jurnal akademik, atau laporan dari lembaga independen. Selain itu, bisa mengembangkan jaringan profesional untuk mendapatkan akses data melalui kolaborasi dengan lembaga atau pihak terkait. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan saya selama praktikum jurnalistik di PT Media Putra Nusantara atau IDN Media pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024 yang tergabung dalam divisi news, yaitu sebagai tim redaksi media IDN Times. Pelaksanaan magang tersebut memberikan banyak wawasan dan pengalaman baru bagi saya yang sebelumnya tidak ada di kuliah. Penulis juga mendapatkan insight dalam membedah data jurnalis di IDN Times yang memberikan banyak manfaat yang berharga bagi perkembangan pribadi dan profesional. Sebagai saran, IDN Times dapat mengoptimalkan program magang dengan memberikan pembekalan awal yang lebih terstruktur, meningkatkan kolaborasi antar divisi untuk memperkaya pengalaman peserta, serta menyediakan akses ke sumber data premium guna mendukung kualitas artikel berbasis dulu. Selain itu, evaluasi rutin dengan feedback yang detail dan pelatihan tambahan seperti teknik storytelling berbasis data dapat membantu pengembangan peserta magang sekaligus memperkuat kualitas produksi jurnalistik di IDN Times. Sekian penyampaian laporan magang saya di IDN Times. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Baya selaku dosen pembimbing saya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada IDN Times yang telah menerima saya untuk melakukan praktikum jurnalistik di sana, terkhusus kepada mentor saya Mbak Uni Lubis. Dan yang terakhir, kepada pihak terkait, teman-teman saya dan keluarga saya yang saya cintai yang sudah mensupport saya sampai akhir magang ini. Terima kasih.